Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari slide yang telah kami buat, yakni berjudul Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit pada Tanaman Cabai menggunakan metode Deep First Search. Baik, bagaimana isinya dan bagaimana materi tentang keseluruhan, maka akan dilanjutkan oleh kelompok satu. Makanya untuk program kerja teman-teman harus naik apa X dan apa Baik, slide ini disusun oleh 5 anggota kelompok. Yang pertama adalah Mukhtarul Ulum, kedua Yusuf Hendrawan, yang ketiga adalah saya sendiri selaku moderator Bima Variandana Putra, yang keempat Fikri Hafidul Ahkam, yang terakhir adalah Ahmad Thohir. Jadi sistem ini tentang diagnosa cabai menggunakan sistem pakar atau sistem expert. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik, untuk latar belakang itu sendiri yaitu perkembangan teknologi yang pesat pada era ini memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Komoditas cabai atau Capsium annum menjadi perhatian utama di Indonesia karena nilai ekonominya yang tinggi sebagai sayuran dan bumbu masak. Namun, tantangan budidaya cabai muncul akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak optimal, menyebabkan penurunan kualitas lahan dan produksi. Hama dan penyakit menjadi ancaman serius dalam pertanian cabai, dengan potensi kehilangan hasil mencapai 5-30%, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Dalam konteks ini, sistem pakar menjadi solusi yang relevan. Sistem ini mengadopsi pengetahuan ahli ke dalam komputer, kemungkinan memungkinkan non-ahli untuk mendapatkan solusi melalui wawancara dan pengambilan keputusan. DFS sebagai metode pencarian pada pohon solusi memungkinkan penelusuran cabang secara sistematis, mengurangi penggunaan memori dengan hanya menyimpan not pada lintasan yang aktif, dengan menerapkan sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode depth first search. Next. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem bakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode depth first search? Dan kedua, bagaimana proses depth first search pada sistem bakar? Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu pertama, merealisasikan rancangan sistem bakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode depth first search. Yang kedua, mengimplementasikan sistem bakar dengan menggunakan metode depth first search. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, penerapan pada sistem ini hanya untuk tanaman cabai. Kedua, menggunakan metode depth first search. Ketiga, sistem digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit. Keempat, hanya mendiagnosa 3 jenis hama dan penyakit tanaman cabai. Dan ada manfaat masalah. Yang pertama, bagi mahasiswa sebagai sarana untuk menerapkan setiap materi yang sudah diberikan pada saat perkuliahan. Dua, bagi masyarakat dan pengguna sebagai bahan referensi dan menjadikan salah satu solusi penerapan sistem bakar pada pertanian. Ketiga, dapat membantu dalam memaksimalkan proses budidaya cabai. Dan ada tinjauan pusaka. Yang pertama dari penelitian oleh Sri Susanti, yaitu isinya tentang membuat sebuah penelitian yang berjudul Sistem Bakar untuk Mendiagnosa Penyakit pada Tanaman Padi menggunakan metode backward chaining.
berbasis mobile. Dari penelitian menghasilkan diagnosa penyakit pada tanaman padi sebesar 86,66%. Penelitian ini menggunakan metode backward chaining pada sistem pakar untuk mendeteksi 7 penyakit dengan 42 gejala. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini ada tinjauan pustaka. Yang selanjutnya ada penelitian dari Taufik 2019 dengan judul penerapan metode Depth First Search DFS pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada kulit-kulit. Penelitian ini menggunakan metode Depth First Search untuk mendiagnosa penyakit pada kulit. Hasil pengujian dari aplikasi sistem pakar yang dibangun dengan menggunakan Depth First Search DFS yang dibuktikan dengan hasil uji pretest dan post-test bahwa dengan jumlah total ada uji 50 data menghasilkan 64% data akurasi pretest dan 80% data akurasi post-test sehingga dapat direkomendasikan sebagai aplikasi untuk menggantikan pakar bila tidak ada di tempat. Next. Next. Terus selanjutnya ada dasar teori. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan para pakar ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Sistem pakar merupakan suatu pemodelan dari proses penalaran atau pemikiran seorang pakar yang memiliki ranah domain pengetahuan tertentu agar kepakarannya tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan pakar untuk konsultasi, melakukan analisis dan diagnosis, belajar, membantu pengambilan keputusan dan penelitian Taufik 2019. Yaitu ada terus selanjutnya sistem pakar expert system. Merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana mengadopsi cara seorang pakar berpikir dan menalar dalam menyelesaikan suatu masalah yang membuat suatu keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Dasar dari sistem pakar adalah bagaimana memindahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke dalam komputer dan bagaimana membuat keputusan atau mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu. Fakudin 2020. Next, ini metode penelitiannya, yaitu menggunakan DFS, Depth First Search, algoritma DFS. Depth First Search pertama kali diperkenalkan oleh Tarjan dan Hopcroft 20 tahun lalu. Mereka menunjukkan bagaimana Depth First Search DFS merupakan metode pencarian secara mendalam dan bagian dari blind search atau pencarian buta. Pencarian dimulai dari level paling pertama, kemudian dilanjutkan ke anak paling kiri pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat anak lagi atau level yang paling dalam. Jika pencarian belum menemukan solusi, maka dilakukan penelusuran kembali ke node sebelumnya dan dilanjutkan ke node tetangga. Proses ini diulang terus hingga menemukan solusi. Mirda 2022. Adapun algoritma DFS disajikan sebagai berikut. Satu, bentuk satu elemen quick yang terdiri dari root node. Nomor 2, until quick empty atau goal sudah dicapai, maka ditentukan apakah elemen pertama dalam QQ adalah goal node. Nomor 3, jika node sudah ditemukan sukses, yang lain gagal. Ini terdapat seperti ini gambarnya. Baik,
dilanjutkan dengan teman saya yaitu Mas apa? Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu process system. Jadi process system ini sistem yang dibangun dari sistem pakar ini. Yang pertama kita menginputkan gejala. Jadi setiap sistem pakar yang ada itu pasti ada gejalanya untuk menghasilkan output sesuai dengan algoritma DFS tadi. Nah, ini yang pertama menginputkan gejala, mengecek gejala dengan tool yang kedua. Kemudian setelah melakukan inputan gejala, maka sistem akan mendiagnosa gejala apa yang ada yang sudah diinputkan sesuai dengan penyakit yang sudah ada. Next. Nah, ini adalah rule dari sistem. Jadi ada gejala dan penyakit. Jadi ketika dalam suatu penyakit atau dalam suatu penyakit itu pasti ada gejalanya itu, dan gejalanya itu untuk menginputkan apakah tanaman cabai itu termasuk dalam penyakit tertentu. Di sini ada 5 variabel penyakit. Yang pertama hama ulat geraya, kutu daun, terus penyakit bercak daun oleh jamur, busuk kucuk oleh jerawat, dan penyakit yang kelima kritik daun atau mosaik. Dan ini dari tabel 1 sampai 5 ini, yang pertama tabel 1, jika gejala 3, saya jelaskan full sedikit. Jadi ketika gejala 3 ini daun berlubang dan gejala 7 terdapat ulat dan gejala daun tanaman habis dan menyisakan tulang daun, maka penyakit yang terdeteksi itu adalah penyakit hama ulat gerayang. Next. Sudah diinputkan. Jadi ini sudah diinputkan sesuai gejala, dan hasilnya akan menunjukkan berapa persen nama penyakit dan definisi serta solusi dari penyakit yang ada. Misal ini diinputkan 3 gejala, daun kering dan permukaan daun keriting terdapat bercak-bercak bundar berwarna abu-abu dengan pinggir coklat pada daun berlubang. Nah, ini menghasilkan suatu inputan, 2 inputan, yaitu 51% hama dan penyakit kutu daun. Yang kedua 31% hama ulat geraya. Jadi dapat disimpulkan dari sistem ini dapat ataupun bisa menghasilkan inputan sesuai dengan gejala, yaitu penyakit kutu daun. Okay, next. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya tentang materi yang sudah kelompok kami sampaikan. Ya, baik. Sekarang masuk sesi Q&A. Dan yang ingin bertanya kepada audiens harap mengangkat tangan dahulu atau raise hand, nanti baru mengajukan pertanyaannya. Silakan. Mas Ashar Daud, oke. Ya Mas, silakan Mas bertanya ke kelompok 1. Ya, boleh.
Saya ingin bertanya, Ya, silakan. apa saja komponen utama dalam sistem pakar? Baik, mungkin kelompok 1 bisa menjawab dari pertanyaan Mas Ashar. Baik, izin menjawab ya dari pertanyaannya Mas Ashar. Untuk komponen utama dari sistem pakar itu yang pertama ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah kumpulan fakta dan aturan yang digunakan oleh sistem pakar untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada mesin inferensi, yaitu komponen yang bertanggung jawab untuk memanipulasi basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami, yaitu komponen yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem pakar dalam bahasa manusia. Yang terakhir yaitu antarmuka, adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pakar. Mungkin itu jawabannya, Mas. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Oke, next Mbak Nurlaili Aryani, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem pakar? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Laili, yaitu sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan para pakar ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti biasanya dilakukan oleh para ahli atau pakar. Sistem pakar merupakan suatu permodelan dari proses penalaran atau pemikiran seseorang yang memiliki ranah domain pengetahuan tertentu, agar kepakarannya tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan para pakar untuk konsultasi, melakukan analisis dan diagnosis, belajar, membantu pengambilan keputusan dan penelitian. Baik, itu saja. Apa Baik, bisa bagaimana? diterima? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Hilda. Monggo Mbak Hilda, bisa bertanya ke kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya teman-teman. Dari presentasi teman-teman yang terdapat di PPT itu kan ada yang namanya metode Deep First Search atau DFS. Boleh dijelaskan kembali mengenai metode tersebut, apa yang dimaksud dengan metode DFS itu? Terima kasih. Baik, teman-teman kelompok 1 bisa langsung menjawab pertanyaan Mbak Hilda. Baik, saya akan membantu menjawab atas pertanyaan Mbak Ilda. Apa yang dimaksud metode depth first search? Metode depth first search itu adalah metode pencarian yang dimulai dari satu node dan kemudian mengeksplorasi semua cabang dari node tersebut secara mendalam sebelum melanjutkan ke cabang lainnya. Apakah jawaban membantu? Sangat membantu, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk ekstra saya akan menambahkan 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya lagi, silakan 2 pertanyaan. Ya mungkin langsung saja tanpa resen, tidak apa-apa, langsung ditanyakan saja ke kelompok 1 kalau ada pertanyaan. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Saya berikan 2 kesempatan untuk bertanya.
Oh, baik ya. Saya rasa cukup karena belum ada yang bertanya. Ya mungkin pertanyaan 3 tadi sudah menjawab dari keseluruhan materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya dari kelompok 1, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator, Farandana, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.